Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masyaallah, la yasukul khaira illallah. Bismillahi masyaallah, la yasrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah, ma kana min ni'matin fa minallah. Bismillahi masyaallah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima uliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Para pemirsa Janzai Channel yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa belajar bareng tentang pembagian kalimat isim berdasarkan jenis dan jumlahnya. Sebelum pembelajaran ini dimulai, mari kita buka dengan pembacaan umul kitab dengan harapan apa yang kita pelajari menjadi tambahan ilmu yang nafi dan barokah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ala ma nawa salafuna salih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Para pemirsa Janzai Channel yang dirahmati Allah, sekarang kita membahas tentang isim berdasarkan jenis dan jumlahnya. Di pembagian isim berdasarkan jenis dan jumlahnya terbagi menjadi dua. Yang pertama mudzakkar, artinya laki-laki. Kemudian yang kedua muannas, artinya perempuan. Kemudian mudzakkar terbagi lagi menjadi tiga. Yang pertama mufrad mudzakkar, artinya satu laki-laki. Yang kedua tasniyah mudzakkar, artinya dua laki-laki. Yang ketiga jamak mudzakkar salim, artinya laki-laki banyak. Kemudian muannas terbagi menjadi tiga juga. Yang pertama mufrad muannas, artinya satu perempuan. Yang kedua tasniyah muannas, artinya dua perempuan. Yang ketiga jamak muannas salim, artinya perempuan banyak. Untuk pembahasan masing-masing ini akan dibahas berikut ini. Kemudian apa itu isim mudzakkar? Isim mudzakkar adalah kata benda laki-laki dengan tanda tidak diakhiri ta marbutah pada umumnya. Jadi isim mudzakkar ini menunjukkan makna benda laki-laki. Tandanya tidak diakhiri ta pada umumnya. Contoh mudzakkar. Ada contoh yang umum. Contoh yang umum tidak terdapat ta marbutah. Contohnya Muhammadun. Lafaz Muhammadun. Muslimun dan mu'minun. Ketiga lafaz ini, ketiga contoh ini merupakan contoh dari mudzakkar yang secara yang umum. Dalam artian tidak diakhiri huruf ta. Kemudian contoh mudzakkar yang jarang terjadi, lafaz Talhatu dan Usama. Ini ada lafaz mudzakkar, lafaz yang menunjukkan laki-laki,
tapi terdapat at-ta marbutah di akhir kalimatnya. Ini jarang terjadi. Contohnya lafaz Talha dan Usama. Kemudian ada isim muannas. Apa itu isim muannas? Isim muannas adalah kata benda perempuan dengan tanda diakhiri at-ta marbuta pada umumnya. Ini kebalikan dari isim mudzakkar. Kalau isim mudzakkar pada umumnya tidak diakhiri at-ta, tapi ini sebaliknya. Kalau isim muannas diakhiri at-ta pada umumnya. Contoh yang umum seperti lafaz Fatimatun, Fatimatu, Muslimatun, dan Mu'minatun. Ini lafaz yang umum dipergunakan untuk makna perempuan. Kemudian yang jarang terjadi seperti lafaz Zainabu. Lafaz Zainab ini dipergunakan untuk nama orang perempuan. Dan lafaz yang seperti Zainab tidak terdapat at-ta di akhir kalimatnya, itu jarang terjadi. Kemudian selanjutnya menjelaskan tentang isim mufrad. Apa itu isim mufrad? Isim mufrad adalah kalimat yang menunjukkan makna satu atau tunggal. Jadi isim mufrad ini kata benda yang menunjukkan makna satu. Contoh lafaz Zaidun, artinya satu Zaid. Baitun, satu rumah. Kursiyun, satu kursi. Jadi isim mufrad bermakna satu. Kemudian isim tasniyah. Isim tasniyah adalah kalimat yang menunjukkan makna dua dengan mendapat tambahan alif dan nun. Jadi isim tasniyah, isim yang menunjukkan makna dua dengan tambahan alif dan nun. Contoh, Zaidun menjadi Zaidani. Ini adalah ketika rofa. Jadi kalau harkatnya dhamma, berarti itu menunjukkan rofa. Kalau rofa, maka ditambah alif dan nun ketika ditasniyahkan. Menjadi Zaidani. Zaidun menjadi Zaidani. Artinya dua Zaid. Karena tasniyah ini bermakna dua. Atau mendapat tambahan iya dan nun ketika nasab dan ajjar. Contoh Zaidan atau Zaidin. Jadi kalau ditandai fathah berarti itu nasab. Kalau harkatnya kasroh berarti itu ajjar. Dan kami ingatkan kembali bahwa yang diperhatikan harkat huruf terakhir. Zaidan atau Zaidin menjadi Zaidaini. Artinya dua Zaid. Selanjutnya membahas jamak taksir. Kenapa jamak taksir juga dibahas di pembahasan ini? Sebenarnya jamak taksir ini bukan muannas, juga bukan mudzakkar. Ini biasanya jamak taksir ini menjadi jamak bagi kata-kata benda. Jadi kata benda kalau dijamak maka biasanya dijamak dengan jamak taksir.
Kursiyun menjadi karasi. Kitabun menjadi kutubun dan sebagainya. Apa itu jamak taksir? Jamak taksir adalah kalimat yang berubah dari bentuk mufradnya, baik berubah secara lafadz atau secara perkiraan. Jadi perlu dipahami bahwa jamak taksir itu kalimat yang berubah dari bentuk mufradnya. Perubahan itu bisa saja lafadz mufradnya dikurangi atau ditambah. Nah, di sini ada perubahan secara lafadz. Perubahan secara lafadz artinya lafadznya berubah. Lafadz mufradnya itu berubah ketika dijamak taksir. Seperti rajulun menjadi rijalun. Rajulun artinya satu orang laki-laki. Rijalun artinya beberapa orang laki-laki. Dari rajulun ke rijalun ini mendapat tambahan alif. Kemudian kitabun, satu kitab, jamaknya kutubun, beberapa kitab. Ini contoh yang dikurangi. Dari kitabun menjadi kutubun, alifnya hilang. Contoh perubahan secara perkiraan seperti lafadz fulkun digunakan untuk lafadz mufrad dan jamak. Jadi fulkun ini bisa bermakna satu, bisa bermakna banyak. Kemudian jamak mudzakkar salim. Apa itu jamak mudzakkar salim? Jamak mudzakkar salim adalah kalimat yang menunjukkan makna laki-laki banyak dengan mendapat tambahan waw dan nun ketika rafa. Jadi lafadz mudzakkar ketika dijamak menjadi jamak mudzakkar salim. Nah, cara membuat jamak mudzakkar salim gampang, dengan ditambah waw dan nun ketika rafa. Seperti lafadz muslimun. Lafadz muslimun kalau dijadikan jamak mudzakkar salim, maka tinggal ditambah waw dan nun. Contoh muslimuna. Muslimun menjadi muslimuna ditambah waw dan nun. Kenapa dinamakan jamak mudzakkar salim? Dinamakan salim karena terbebas dari perubahan. Dalam artian kalimat mufradnya itu tidak berubah, muslimun lengkap utuh, tapi hanya ditambah huruf dengan waw dan nun. Beda dengan jamak taksir. Kalau jamak taksir tidak terbebas dari perubahan. Dalam artian lafadz mufradnya dikurangi atau ditambah. Dan ketika nasab, jamak mudzakkar salim ini ditambah iya dan nun. Lafadz musliman atau muslimin menjadi muslimina. Kalau harkatnya fathah atau kasroh, itu berarti mendapat tambahan iya dan nun. Kalau harkatnya dhamma, mendapat tambahan alif dan nun. Dhamma menunjukkan rafa, fathah menunjukkan nasab, kasroh menunjukkan jar. Kalau rafa mendapat tambahan waw nun,
dengan ditandai harkat dhamma. Kemudian kalau nasab ditandai harkat fathah, kalau ajar ditandai harkat kasroh. Nah, nasab dan ajar mendapat tambahan iya dan nun. Musliman, muslimin menjadi muslimina. Jamak muannas salim. Apa itu jamak muannas salim? Jamak muannas salim adalah kalimat yang menunjukkan makna perempuan banyak dengan mendapat tambahan alif dan ta. Contoh muslimatun. Satu orang Islam. Ketika dijamak menjadi muslimatun. Dari muslimatun menjadi muslimatun. Artinya beberapa orang Islam perempuan. Lafadz muannas yang lain bisa disamakan dengan kalimat muslimatun. Misalnya mu'minatun menjadi mu'minatun. Qanitatun menjadi qanitatun. Untuk gampangnya, jadi lafadz muannas muslimatun misalnya, ini gampang cara membuatnya, tinggal taknya dibuang dulu, kemudian tambah alif dan ta. Kalau muslimatun dibuang taknya, maka muslimah. Setelah seperti ini, maka ditambah alif dan ta lagi, menjadi muslimatun. Kemudian selanjutnya perbedaan harkat jamak mudzakkar salim dengan isim tasniyah. Tadi ada penjelasan bahwa isim tasniyah ketika nasab dan ajar itu menggunakan tambahan iya dan nun. Begitu juga dengan jamak mudzakkar salim ketika nasab dan ajar mendapat tambahan iya dan nun. Maka bagaimana cara membedakannya? Karena tambahannya sama-sama iya dan nun. Di sini akan dibahas perbedaannya. Harkat jamak mudzakkar salim dengan isim tasniyah ketika nasab dan jar adalah kalau jamak mudzakkar salim harkat sebelum iya kasroh dan setelah iya fathah. Jadi untuk jamak mudzakkar salim sebelum iya fath kasroh dan setelah iya fathah. Maksurun ma qablaha, maftuhun ma ba'daha. Contoh az-zaidina. Ini jamak mudzakkar salim sebelum iya kasroh zaidi. Kemudian setelah iya fathah na. Sedangkan harkat isim tasniyah adalah sebelum iya fathah dan setelah iya kasroh. Kalau untuk isim tasniyah kebalikannya. Sebelum iya fathah zaidaini. Itu sebelum iya da. Kemudian setelah iya itu kasrani. Menjadi az-zaidaini. Itulah perbedaan harkat jamak mudzakkar salim dengan isim tasniyah ketika nasab dan ajar. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.